papamu tau ndelok bintang nak langit toh? Pilot lah budal mulai kerja nak langit sih. Bintangnya gak ketok, kan aku apen dungo. Ayo nang giri, gak disneni bapakmu ta. Tenang ae, bapakku durung mulai ke pabrik. Wah, apik ya, padang banget. Langitnya mendung, kalau bintang. Gresik ini kan menurut saya pribadi dan mungkin bisa dicek itu kan wilayah yang memanjang dari utara ke selatan dan juga bahkan ada yang di bawean, sehingga bentuk teritorial yang demikian itu membentuk daerah-daerah yang satu sama lain itu sangat berbeda kontras. Dalam konteks ini saya tinggal di sebuah tempat yang jarang sekali ada polusi, walaupun masih ada tapi jarang sekali dibanding Mas Irfan tempat saya tinggal. Oke. Domisili saya, rumah saya itu jarang sekali ada polusi pabrik atau asap jika dibandingkan di daerah kota yang notabene pabrik-pabrik besar dan lain-lain. Nah, perjalanan masa kecil karena saya sekolah di kota, masa kecil ketika berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian pulang malam dari kota ke rumah, itu memberi saya pengalaman tentang warna langit yang berbeda, tentang kondisi langit yang berbeda. Ayah saya seorang pegawai pabrik yang juga memproduksi asap atau polusi. Nah, pikiran-pikiran itu yang kemudian mengajak saya kayak merenungi bahwa ini bukan pabriknya yang salah, tapi jangan-jangan ada pengelolaan yang masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Saya membayangkan bagaimana orang-orang yang tinggal di dekat pabrik itu orang-orang yang cukup kuat karena tiap malam atau bahkan tiap hari dia harus menghirup oksigen yang sudah bercampur dengan polusi itu. Oke. Sehingga sebuah cerita itu berkembang ke bagaimana warna langit yang berbeda itu tidak terbuat dari awan, tapi terbuat dari asap. Sebentar. Ya. Saya potong dulu ya. Sampai segitunya, artinya warna langit itu bisa sampai berbeda karena polusi. Sampai warna merah. Oh, Sampai warna merah. oke. Mungkin nggak tiap hari, tapi ada fase-fase ketika asap diproduksi atau dikeluarkan lebih banyak, apalagi ketika setelah hujan, warna langit sampai warna merah. Oke. Warna langit sampai Efek warna merah. dari asap itu ya? Efek dari polusinya. Polusinya. Oke, sorry. Lah kemudian kami berpikir bahwa ini tentang oksigen, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana langit itu karena warna berbeda. Di masa kecil itu kan kadang-kadang kalau melihat langit itu yang dilihat bintangnya. Karena adanya asap yang berlebih itu, saya hampir jarang melihat bintang di Gresik. Oke. Di Gresik kota lebih tepatnya. Tapi ketika saya pulang ke rumah baru bisa melihat bagaimana bintang-bintang. Saya ke Bawean bahkan bisa melihat bintang yang sangat banyak. Dari situ saya meyakini bahwa ya memang ini karena asap. Buktinya di Bawean nggak ada pabrik, langit sangat cerah, banyak bintang. Lah ide itu, gagasan itu akhirnya muncul. Saya ingin bercerita tentang bagaimana kalau suatu saat melihat bintang di Gresik itu menjadi semacam rekreasi yang paling mahal. Oke. Karena kalau wisata-wisata yang bertiket itu kan tergantung bagaimana alamnya. Kita tinggal bikin gapura, kita bikin bagaimana bisa ngobrol dengan warga setempat untuk buka UMKM dan lain-lain. Tapi beda dengan langit, yang dimana ketika anak kecil ingin melihat bintang, tapi sulit karena sebuah kondisi itu.
Sehingga mendorong saya waktu itu muncul ide tentang bagaimana kalau anak kecil diminta untuk menggambar bintang di langit. Ide-ide itu muncul gitu aja tahun 2017 waktu itu. 2017 walaupun pada akhirnya baru bisa diproduksi 2020. Oke. Karena banyak pertimbangan. 2017 itu saya bersyukur ketika menulis naskah itu, waktu itu judulnya masih tidak ada bintang hari ini atau apa saya lupa. Tapi dimentori oleh penulis skenario handal waktu itu, saya dan beberapa orang di Indonesia itu lolos program penulisan skenario tingkat dasar yang diadakan oleh Pusbeng Film Kemendikbud. Oke. Sekitar 10 hari kami masing-masing menulis skenario masing-masing, kemudian dimentori, didampingi sisi mana yang harus diperbaiki, sisi mana yang harus dibuang dan lain-lain. Kemarin kami juga nonton Gemintang. Di situ Mas Irfan memakai tokoh utama dua anak kecil ya. Dua anak kecil tadi juga yang bercerita tentang melihat bintang itu langka gitu ya. Iya. Itu terus kenapa kok anak kecil ya? Ya. Ya karena anak kecil itu menurut saya waktu menulis skenario dan kemudian di penyutradaraan sebenarnya masih banyak hal yang ingin dilakukan anak kecil. Salah satunya sesederhana menggambar bintang. Sesederhana menggambar bintang, rasa ingin tahunya yang tinggi dan lain-lain. Walaupun ada anak kecil yang ya udah kalau disuruh gambar ya gambar aja gitu. Tapi barangkali yang kita lupakan ada anak kecil yang memang ketika dia ingin tanya itu beneran tanya yang harus dijawab serius kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita kan menyederhanakan pertanyaan-pertanyaannya sehingga kayak segampang kayak ketika dia jatuh ke bentur kursi, si kursi yang dimarahin, atau ketika dia jatuh terpleset pisangnya yang dimarahin dan lain-lain. Padahal itu hal-hal serius yang menurut saya bahwa yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana kita menyediakan nalar untuk mereka kayak gitu. Sehingga ketika saya memilih dua tokoh anak kecil yang diberi tugas oleh gurunya, dia benar-benar harus mencari nalar itu sendiri untuk menemukan bagaimana logikanya kayak gitu. Walaupun dengan bahasa anak kecil menganggap bahwa asap itu adalah awan buatan dan lain-lain. Saya membayangkan yang seperti itu kayak gitu. Oke. Dan bahkan di situ yang saya tangkap di film itu Mas Irfan dengan cukup tangkas membalut kemasan itu. Kalau saya lihat banyak sekali simbol-simbol yang ditampilkan dalam film ini, kayak Patrick tadi, terus bagian ban sepeda yang bocor dan lain-lain, terus sampai ke atas bukit, terus sama persoalan enak bapakmu yang jadi pilot dan sebagainya. Itu apa Mas? Secara kita ngomong secara proses penyutradaraan itu apa sih sebenarnya visi yang ingin dicapai di film tersebut? Iya, visi yang ingin dicapai itu sebenarnya tentang statement itu sendiri. Secara sederhana ya mungkin saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa saya kok merasa tugas seorang kreator atau filmmaker itu meletakkan sebuah fenomena atau sebuah masalah di meja atau menggunakan medium film itu sendiri. Setelahnya baru bisa kita obrolkan. Tetapi kemudian karena film itu kompleks antara audio dan visual, sehingga kita harus memikirkan bagaimana konflik-konflik untuk menuju puncak itu sendiri. Bagaimana perjalanan itu kemudian terhambat, masalah ban kempos misalnya atau rantai putus dan lain-lain untuk menuju itu sendiri. Karena tidak mungkin kayak lempeng lurus aja untuk mencapai itu. Ada proses ya kan? Ada proses yang harus dinikmati. Betul. Oke. Ini teknis banget. Ada nggak persoalan ketika di ranah produksi nih sebagai sutradara
membagi visi itu kepada tim. Karena rata-rata memang kadang-kadang sering kali ya, terutama teman-teman yang pemula nih. Pemula kadang-kadang pokoknya anulah syuting pokoknya ya apa di pokoknya kayak gini. Nah, kadang-kadang sering kali visi yang dipunyai sutradara sering kali nggak sampai kena pada tim atau bahkan kepada talent. Ini tips dari Mas Irfan di dalam konteks produksi film Gemintang ini gimana, Mas? Iya, karena kami di tim produksi ini kan mayoritas tidak kuliah di film, maksudnya tidak mengenyam pendidikan film secara akademis. Kami bukan otodidak ya. Kalau otodidak kan seolah-olah tiba-tiba bisa. Kami belajar dari satu filmmaker ke filmmaker yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, Surabaya, Jogja, Bandung dan lainnya. Bagaimana mereka memiliki treatment tersendiri, sehingga kami menemukan kerja kolektif di film ya. Kita harus benar-benar melihat dulu apa kondisinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa film gitu harus membuat storyboard gitu. Kalau kami di sini lebih suka harus datang dulu ke tempatnya. Kalau bisa digambar, kalau nggak digambar, difoto. Kondisinya seperti ini, kemudian saya menceritakan mengapa tempat ini, bahwa harus ada asap, harus ada perjalanan ini, saya ingin memperlihatkan ada gambar ini dan lain-lain. Selain pastinya dibantu oleh tim, oleh kru, oleh produser, DP, Astrada, Aspro dan semuanya yang memang saya percaya intinya gitu. Oke. Sebelum kita ngomong tentang apa sih yang dicapai dalam film Gemintang, ini satu hal yang mungkin menurut saya penting. Yang tadi Mas Irfan bilang tentang bahasa saya visi seorang sutradara terhadap karyanya. Yang tadi Mas Irfan, saya sebelum film jadi udah bisa membayangkan film itu akhirnya kayak apa gitu loh. Itu wajib ya harus dimiliki sutradara. Wajib menurut saya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana Mas Irfan ini menyuntikkan itu atau membagikan itu kepada tim, karena nggak semua pasti punya satu visi gambarnya yang jelas seperti Anda gitu loh. Pasti ada yang setengah-setengah atau bahkan ada yang nggak jelas. Nah, itu gimana? Ada tips nggak buat teman-teman? Ya, aku nggak tahu kalau tips yang bagaimana. Cuman yang saya lakukan kemudian saya tahunya bahwa skenario itu bukan karya sastra. Sehingga yang saya pahami di kemudian hari adalah orang-orang bilang bahwa skenario itu semacam buku arsitektur untuk membangun film. Lah, maka dari itu ketika saya membuat skenario film Gemintang, saya sangat mengurangi imajinasi. Jadi apa yang saya imajinasikan di awal atau sebelum menulis harus berhasil saya tuangkan dalam tulisan, sehingga semua kepalaku, 20 orang, 30 kepala orang, mereka berpikir di rel yang sama. Kalau aku mengapresiasi peserta in-frame-nya, terus mereka bisa datang dengan ide yang khas daerah-daerah mereka banget gitu. Terus perspektif yang diambil juga menarik banget gitu untuk kita, apalagi yang misalnya nggak tahu terlalu banyak tentang daerah itu gitu. Pertama-tama selamat buat teman-teman Gresik Movie untuk produksi Gemintangnya yang udah kita launching di program festif. Bagaimana menyikapi sebuah produksi film yang mulai persiapan sampai rilisnya itu sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, dan waktu, itu menjadi lebih berharga dan berdampak positif bukan hanya untuk sutradaranya tapi untuk semua yang terlibat produksinya. Film Gemintang sendiri aku sangat suka dengan konsepnya, sangat suka dengan penggarapannya, terutama selain film ini membicarakan tentang kota, film ini juga berhasil membuat perspektif anak-anak itu menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar film yang hahaha atau cuman sekedar hiburan. Aku suka banget sama perspektif yang diambil di film itu. Jadi dia bisa menyampaikan, kan ada kritik sosialnya juga, tapi itu diambil dari point of view yang menarik banget dari anak kecil gitu. Jujur aku suka sih dengan gagasannya, dengan isunya yang dibahas di situ gitu.
Terutama menariknya di situ adalah pemainnya anak kecil yang aku nggak kebayang sih untuk mengatur anak kecil sekecil itu, kelas 1 SD dan kelas 2 SD di situ. Kita bisa melihat kota Gresik itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda, yang itu sangat real dan sangat kontekstual kalau misalkan dilihat dari filmnya gitu. Terasa personal banget gitu buat aku gitu. Terima kasih buat Gemintang. Berharap dari produksi Gemintang ini tidak hanya menjadi portofolio komunitas, tapi lebih kepada bagaimana komunitas bisa lebih bergerak lagi di subsektor ekonomi kreatifnya, terutama di perfilman, dengan membawa film Gemintang ini tidak hanya di ranah kompetisi tapi juga berdampak pada peningkatan kualitas SDM-nya juga. Ya teruslah, aku selalu percaya sih Gresik Movie itu punya sesuatu yang menarik dan tetap dilanjutkan lah untuk Gresik Movie. Iya, yang pertama skenario film Gemintang ini beruntung karena dimentori di Busbang Film tadi 2017. Kemudian tahun 2020 masih berupa skenario. Kami beruntung karena lolos program Festif yang diadakan oleh Kemenparekraf. Festif itu fasilitasi ide sinema kreatif yang yang difasilitasi oleh Kemenparekraf untuk membuat film daerah. Ada 20 komunitas yang kemudian difasilitasi. Berikutnya kemudian film Gemintang ini memiliki nasib di launching, ngobrol dengan sutradara dalam program launching film daerah yang bekerjasama waktu itu dengan JAF, Jogja Asian Film Festival. Dirilis di situ. Tahun berapa itu? 2020. 2020. Iya, yang insya sama. Allah. Atau 2021 ya? Saya lupa. Kisaran itu ya, nggak lama Ya, setelah produksi ya? Nggak lama ya itu. Kemudian kalau ngomong soal penghargaan, alhamdulillah, kemudian kami submission ke festival, aku lupa namanya, tapi kemudian berubah menjadi festival film bulanan. Itu yang adakan siapa? Oleh Kemenparekraf. Kemenparekraf. Festival itu diadakan tiap bulan. Oh, Diadakan setiap bulan diambil 2. Lah kami insya Allah lolos yang bulan antara Januari atau Februari tahun lalu, saya lupa. Lah Januari ini 2023 ini tanggal 9 Januari, film-film yang lolos setiap bulan itu Gemintang kan waktu itu juara 2, yang satu itu film dokumenter dari mana gitu, dari teman-teman Jogja kalau nggak salah. Lah di Januari 2023 tanggal 9 besok ini ada malam penganugerahan dari Kemenparekraf. Saya nggak tahu nantinya bentuknya seperti apa, tapi kalau infonya pemenang-pemenang tiap bulan ini akan dikompetisikan lagi. Oh, oke. Walaupun yang kemarin ketika kami menang, kami sudah mendapat value lah, mendapat penghargaan, mendapat apa kayak gitulah. Sepertinya ini dari pemenang-pemenang ini akan dikompetisikan lagi. Oke, saya akan mengumumkan para pemenang dari 20 nomini film terbaik. Karena dari 10 bulan, tiap bulan ada 2 pemenang. Berarti ada 20 nomini nih, Mbak Sinta. Yes, Pak. Selamat kepada Musik. film Gemintang, karya Gresik Movie dari Jawa Timur, meraih penghargaan ide cerita terbaik Festival Film Bulanan 2022.